إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون مسر الجمعة رحمه الله وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah senantiasa kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah, sehingga kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Dan tidaklah kita bertakwa kecuali kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang ikhlas melainkan dia mesti terlepas daripada kotoran-kotoran atau perusak-perusak keikhlasan. Saudaraku seiman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keikhlasan adalah sesuatu hal yang wajib bagi kita untuk ada pada setiap diri seorang muslim, orang-orang yang beriman, kalau dia hendak mendapatkan keridhaan dan darun na'im min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ikhlas kita tidak akan mungkin akan mendapatkan keridhaan Allah, tanpa juga kita mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat daripada seorang ikhlas adalah mukhlishina lahuddin, menjadikan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah perkara yang sangat berat. Walaupun kalau kita baca kitab para ulama, termasuk dalam kitab kita yang saya baca hari ini, ternyata qawadihul ikhlas, ya, penghalang-penghalang atau perusak-perusak keikhlasan itu cuma dua. Yang pertama adalah al-ujub bi nafsi, yaitu seorang ta'ajub dengan apa yang ada pada dirinya, merasa dirinya punya keutamaan dengan apa yang dimilikinya. Ini adalah ta'ajub. Dan hilangnya ta'ajub pada diri seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dicintai ketimbang hilangnya gunung yang kokoh itu. Sebagaimana disebutkan di sini, wa zawalul jibal an amakiniha ayasaru min zawalil ujub min yaman buliya bihi. Jadi hilangnya gunung yang kekar itu bagi Allah lebih hina, lebih mudah, lebih ringan, ya, daripada hilangnya ujub pada diri seorang ketika dia diuji dengan ujub tersebut. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, senang dengan orang-orang yang terbebas dari sifat-sifat ujub, ya. Maka daripada itu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam annal ikhlasa qad yu'ridu lahu afatul ujub faman ujiba bi'amalihi habita amaluhu. Ketahuilah bahwasanya ikhlas itu kadang-kadang ternodai dengan ujub,
Dan barang siapa yang ujub dengan amalnya, maka dia telah terhapus amalnya tersebut. Subhanallah. Jadi ketika kita merasa bangga dengan apa yang pada diri kita, merasa kita lebih utama dari orang lain dengan apa yang kita miliki, mungkin dengan ibadah kita, dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan rajin kita berbuat ilmu, atau dengan ilmu yang kita miliki, ujub dengan itu, maka ujub bisa membatalkan amalan yang sedang kita kerjakan, sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhlikatu thalathun, bahwa perusak-perusak amalan itu ada 3. Yang pertama, ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seorang dengan dirinya, wasuhu muta', kekikiran yang ditaati, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Ketiga ini adalah perusak-perusak amalan hamba, sekaligus perusak-perusak keikhlasan. Yang paling pertama adalah ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu seorang merasa dirinya bangga dengan dirinya. Seorang yang merasa dirinya punya banyak keutamaan dari orang lain, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Maka ini adalah tipu daya syaitan kepada hamba agar amalan hamba digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana dikatakan Imam Nawawi bahwa ujub dengan amalannya adalah membatalkan amalan itu sendiri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa ujub termasuk amalan yang sangat buruk, bahkan menjadi perusak-perusak keikhlasan? Karena ujub, seorang merasa dirinya punya keutamaan dari yang lain, dan ketika itu ada pada diri hamba, maka dia telah sombong. Karena Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, man ra'a nafsahu khairun min ghairihi faqad istakbara, barang siapa yang melihat dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah sombong. Makanya ujub adalah wasilah ila kibrin. Maka ujub adalah wasilah seorang untuk sombong. Tangga seorang untuk sombong adalah ujub kepada dirinya. Maka dia akan bisa menolak kebenaran karena dirinya punya keutamaan lebih daripada yang lain. Bahkan dirinya akan menghinakan orang lain karena dirinya merasa lebih utama daripada yang lainnya. Setelah yang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang bisa ujub yang paling pertama adalah dengan ilmunya. Maka orang-orang yang berilmu, yang merasa punya ilmu, berhati-hatilah, karena bisa jadi sungguhnya Anda sedang ditipu oleh syaitan, ya, dengan ilmu Anda bahwa merasa dia lebih baik daripada yang lainnya. Dan kenapa hamba tidak boleh ujub? Kenapa kita harus ujub dengan apa yang kita miliki? Syekh Abdul Razak dalam mukhadarah beliau mengatakan ada 3 perkara yang dengannya seorang tidak boleh ujub. Maka ketika ujub melanda hati kita, maka lihatlah pada 3 perkara ini. Yang pertama, apa yang dia dapatkan, yang dia anggap keutamaan baginya, sehingga dia ujub itu hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan nikmat itu kepada kita. Kalau itu dari Allah, kalau itu titipan Allah, bukan hasil usaha kita, bukan semata-mata hasil usaha kita, kenapa kita merasa bangga dengan apa yang ada pada kita? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur pada ayat yang 21, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan kasih sayangnya, tidak mungkin kalian menjadi orang yang bersih, orang yang suci seorang pun. Tapi Allah lah yang membersihkan kalian sekendaknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa kalau bukan keutamaan dan kasih sayang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan menjadi orang yang baik. Mazaka ahadun minkum, tidak mungkin Allah bersihkan salah seorang pun di antara kalian. Ketika pada hari ini kita menjadi orang beriman, ketika pada hari ini kita tidak menyembah berhala, ketika pada hari ini kita ada ketaatan-ketaatan, itu tidak murni dari hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskah hari ini kita membanggakan dengan ibadah itu?
Terus kita merasa kita punya keutamaan dengan ibadah itu, padahal hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak mungkin kita menjadi orang yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kesyirikan, semua bentuk kebid'ahan dan dosa-dosa. Maka yang pertama, lihatlah kenikmatan yang ada pada diri kita, itu hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Layakkah orang-orang yang diberi suatu pun bangga dengan pemberian itu? Tidak layak. Yang kedua, ketika ujub melanda kolbu kita, hati kita, adalah ingat, kalaupun ada usaha dari kita semaksimal yang kita miliki, tetap usaha kita tidak pernah maksimal. Pasti ada kekurangan, ada kehilapan, ada kealfaan. Tidak semuanya ibadah dibangun di atas kekhusyuan. Makanya Nabi SAW mensyariatkan ketika ibadah yang paling utama salat selesai, apa yang kita lakukan? Beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menutupi kelalaian-kelalaian kita dalam amal saleh. Maka sekuat tenaga orang di dalam beribadah kepada Allah, pasti ada kekurangan. Maka amal yang kurang itu patutkah dibanggakan? Kalau orang membangun suatu masjid, membangun suatu bangunan, kemudian ada yang kurang, patutkah dia mengatakan, oh mantap bangunan saya ini? Tidak, pasti dia malu karena kekurangan tersebut. Maka hendaknya senantiasa menjadi orang-orang yang tawadhu, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang selalu membanggakan apa yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah, mesti ketika kita melihat kita punya keutamaan, mungkin kita adalah orang yang menjaga salat waktu, mungkin kita adalah orang-orang yang selalu bangun salat malam ketika manusia niam tidur, mungkin kita adalah orang yang selalu berbaik hati pada hamba dengan bakti sosial, membantu orang lain seterusnya, banyak harta yang dikeluarkan, banyak ilmu yang diajarkan. Tapi ingat, kita harus lihat bahwa kita adalah pendosa, bahwa kita senantiasa melakukan dosa-dosa, sadar dan tidak sadar. Dan dosa itu belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga inilah, kata beliau, tiga perkara inilah yang mengharuskan seorang hamba, ya, untuk tidak ujub. Kalau kita ada ujub dalam diri kita, lihat pada tiga perkara. Apa yang kelebihan yang kita miliki, pemberian Allah. Usaha yang kita lakukan tidaklah maksimal, pasti penuh dengan kekurangan. Yang ketiga, dosa-dosa kita. Ya, subhanallah, dan semua itu tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh jelek penyakit ini. Betapa banyak manusia terjatuh, tersungkur, ya, dalam kebinasaan baik dunia ataupun akhirat, kena ijab binafsi. Sebagai contoh adalah ijabnya Qarun dengan ilmu dan harta yang dimiliki. Dia senantiasa memamerkan hartanya kepada masyarakatnya bersama kekayaannya, itu tidak berbuat baik kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang beriman di antara mereka berkata, la tafrah, innallaha yuhibbul farihin. Qarun, jangan kamu bangga-bangga dengan apa yang kau miliki. Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri. Ketika dikatakan itu, Qarun berkata, wa ma utituhu min ilmin indi. Tidaklah aku mendapatkan apa yang aku dapatkan hari ini kecuali ilmu yang ada padaku. Sombong dengan ilmu yang ada padanya, sombong dengan harta yang ada padanya. Apa yang terjadi? Fakhashafnal ard, Allah tarik bumi, ya, dari atas menuju bawah, sehingga Qarun dan hartanya tenggelam. Maka saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, hasil akhir orang yang ujub dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa belajar dari pelajaran orang-orang terdahulu sehingga terjauhkan dari penyakit ujub. Nas'alullaha jalla wa ala ayaj'alana, ya, semua kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bukan termasuk orang-orang yang membanggakan diri dan orang-orang yang ujub. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah azim min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarakat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perusak yang kedua disebutkan dalam kitab ini adalah ar-riya, yaitu riya.
Ria adalah jelas di antara pembatal-pembatal keikhlasan dan perusak keikhlasan yang paling jelek. Dan ria ini banyak bentuknya, juga banyak mudaratnya. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan sebutkan secara umum bahaya-bahaya daripada ria. Saudaraku yang di Allah Subhanahu wa taala, di antara jeleknya ria adalah ria min simatil munafikin. Bahwa ria itu adalah karakteristik orang-orang munafik. Orang munafik dalam semua kebaikan yang dia buat adalah yura'u an-nas, untuk dilihat kebaikannya oleh manusia, padahal dia enggan untuk melakukan itu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang kondisi orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila dia menegakkan salat, maka dia menegakkan dengan malas-malas. Dan kalaupun dia tegakkan dengan malas-malas itu untuk dilihatkan kepada manusia, agar manusia lihat dia sedang salat, padahal dia tidak ingin salat. Ya. Wala yadhkurunallah, dan mereka orang-orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir pada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Maka saudara inna Allah Subhanahu wa taala, bila kita dihinggapi malas untuk menegakkan salat, bila kita jarang berzikir, ingatlah ayat ini. Kita khawatir kita termasuk orang-orang yang munafik. Karena Allah mengatakan di antara ciri orang munafik, kalau negakin salatnya malas, kalau berzikir sedikit banget, dan semua itu dia kerjakan untuk dilihat oleh pandangan hamba. Makanya di sini disebutkan wa huwa khuluqun radilun sakitun daniun jiddan, bahwa yang namanya ria itu adalah sebuah tabiat yang sangat buruk, ya, sebuah sifat yang sangat rendah, min akhlaqil munafiqin ardalin, dari sifatnya orang-orang munafik yang sangat rendah, ya, karena Allah mengatakan innal munafiqina biddarkil asfali minan nar, karena orang munafik itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ria itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan daripada sahabatnya kecuali ria. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhafu alaikum syirkul asghar." Tidaklah aku takutkan kepada kalian melainkan syirik kecil. Qalu wa ma syirkul akbar ya Rasulullah? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Syirik kecil itu adalah riya. Subhanallah. Riya itu syirkul khafi. Riya itu syirik yang samar. Siapakah yang bisa di antara kita terjauh daripada kesamaran? Seorang orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, dari ajaran Ahlussunnah, itu kenapa? Karena ada kesamaran dalam beragama, ada syubhat yang ada padanya. Begitu juga dengan kesyirikan, syirik ria, syirik kecil ini yaitu ria. Itu adalah syirkul khafi, syirik yang sangat khafi, sangat samar, yang hampir-hampir seorang orang yang ria tidak merasakan kalau dirinya sedang ria, padahal ria membatalkan amalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah karena ingin dilihat oleh orang. Ria itu kan artinya ibadah ingin dilihat oleh orang. Kalau orang melihat dia ibadah, kalau orang enggak lihat dia tidak ibadah. Maka apa hasil akhir orang-orang yang demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka di hadapan Allah dan Allah membalas amalan mereka, bagaimana ketika orang-orang yang ria itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ar-riya'u yaqulullah azza wa jal." Orang-orang yang ria, berkatalah Allah azza wa jal kepada mereka pada hari kiamat, "Idza jaza'an nasa bi a'malihim." Ketika orang-orang diberi pahala atau dibalas oleh Allah balasan mereka, kemudian orang yang ria dikatakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una an-nasa fid dunya." Orang-orang yang ria, pergilah kalian sekarang kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amalan kalian kepadanya di dunia. Fangduru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah mereka mampu memberikan balasan kepadamu. Subhanallah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dulu di dunia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dilihat oleh manusia, ya.
Dan bahkan yang lebih menakutkan lagi saudaraku dari Allah Subhanahu wa taala daripada riya, bahwa riya ini lebih buruk atau lebih jelek daripada fitnah Dajjal. Padahal nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya berdakwah, sampai Nuh berdakwah tentang pemberitahuan kepada umatnya akan datangnya Dajjal. Saking mengerikan fitnah ini. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa riya lebih buruk daripada fitnah Dajjal. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu disebutkan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masih Dajjal?" Maukah kalian kabarkan apa yang kau khawatirkan dari kalian di sisiku dari Masih Dajjal, dari fitnahnya Dajjal? Qulna bala. Maka berkata para sahabat, benar ya Rasulullah, kami ingin tahu fitnah apa yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Faqala, maka Rasul mengatakan, syirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Ayyakum ar-rajulu yusalli. Apakah syirik khafi itu? Rasul mengatakan ayyakum ar-rajulu yusalli. Contohnya seorang yang menegakkan salat, fayuzayyinu salatahu, dia memperindah, memperbaiki salatnya, lima yara min nadhari rajul, ketika seorang melihat salatnya. Ini kan syirkul khafi, syirik yang samar, itulah riya. Disebutkan Nabi yang paling jelek, yang paling besar daripada Dajjal adalah syirik yang samar, yaitu seorang menegakkan salat kemudian dia perbaiki salatnya, perbagus salatnya karena orang melihatnya. Subhanallah, sudah berpaling niatnya dari keikhlasan menuju riya. Saudaraku yang di Allah Subhanahu wa taala, dua inilah yang disebutkan tentang perusak-perusak keikhlasan, ya, yaitu ujub binafsihi, ta'ajjub dengan apa yang dimilikinya, kemudian dia riya, amalannya bukan karena Allah tapi karena ingin di pandangan hamba. Dan para ulama menyebutkan apa sih, kenapa orang bisa riya? Apa sebab orang itu terjatuh pada riya? 3 sebabnya juga. Yang pertama, hubbu ladatil hamdi, karena dia mencintai kelezatan pujian. Yang kedua, al-firaru minad dzam, karena dia ingin berlari dari celaan. Yang ketiga, at-tama bima aidin nas, dan dia rakus dengan apa yang dimiliki saudaranya, yang dimiliki manusia. Ketiga inilah yang menyebabkan seorang terjatuh pada riya, karena cintanya kepada pujian, karena takutnya daripada celaan, dan dia rakus dengan apa yang dimiliki saudaranya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 3 sifat ini. Bila kita dilindungi Allah dari 3 sifat ini, maka kita orang-orang yang terbebas daripada riya. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita, terutama keikhlasan. Sungguh tanpa keikhlasan kita tidaklah berguna semua amal kita. Karena syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita menancapkan, menguatkan pada diri keikhlasan dan menjauhi perusak-perusaknya, di antaranya ujub dengan apa yang dimiliki, dan kemudian menjauhkan diri dari syirkul khafi, yaitu riya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.